Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, Allah kasih kita kesempatan, Allah kasih kita nikmat untuk bertemu lagi di pertemuan kita hari Rabu dan hari Kamis. Insyaallah ta'ala kita akan belajar tentang kecepatan ritme bacaan. Sebelum kita mulai, Ustazah tunggu absen antuna, nama dan hadir, kirim ke Ustazah. Ustazah berterima kasih, Ustazah bangga sekali terhadap antuna yang tetap mengerjakan tugas-tugas antuna dan tetap mengirimkannya kepada Ustazah antuna semua. Ustazah harap yang belum mengirimkan tugasnya, catatannya, kirim ke Ustazah. Yang bingung apa itu voice note, artinya pesan suara. Pesan suara itu yang ada gambar mic gitu di WhatsApp-nya, itu tekan, antuna ngomong. Kita lanjutkan. Kecepatan atau ritme bacaan. Ada 3 kecepatan ritme bacaan Al-Quran. Yang pertama tahqiq, yang kedua tadwir, dan yang ketiga hadar. Ada sebagian ulama juga berpendapat tartil itu adalah kecepatan ritme bacaan yang kedua, tetapi kita di sini tartil artinya tahqiq, tadwir, dan hadar. Istilah tartil mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Quran, yaitu tahqiq, tadwir, dan hadar. Jadi ketiga ini dibaca dengan tartil. Seperti pelajaran kita yang sebelumnya. Waratil Selanjutkan, istilah tartil mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Quran, yaitu tahqiq, tadwir, dan hadar. Yang pertama kita bahas tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang, itu namanya tahqiq. Ustazah contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Tahqiq yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Jadi tahqiq itu adalah membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang. Nomor 2, tadwir, yaitu bacaan dengan kecepatan sedang antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid.
Jadi tadwir ini membacanya dengan kecepatan sedang seperti biasanya imam-imam sholat berjamaah kita baca. Imam-imam tersebut membaca dengan kecepatan tadwir, kecepatan yang sedang, dan tetap menjaga hukum tajwidnya. Seperti apa Ustazah? Ustazah contohkan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Seperti itu. Sedang kecepatannya. Paham anak-anak Ustazah? Tadwir artinya bacaan dengan kecepatan sedang, antara cepat dan lambat, tapi tetap menjaga hukum tajwidnya. Seperti Misyarul Rasyid dan banyak imam lain yang menggunakan tingkatan kecepatan ritme tadwir. Dan yang ketiga, hadar, yaitu bacaan dengan cepat, namun harus tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan guna, ikhfa dan sebagainya. Jadi hadar membaca dengan kecepatan yang cepat, seperti Syekh Sudes. Nah, Ustazah contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bacaan dengan cepat tapi tetap harus menjaga hukum tajwid, baik di bacaan guna, ikhfa dan hukum-hukum tajwid lainnya. Ustazah ulangi. Istilah tartil mencakup 3 tingkatan dalam membaca Al-Quran, yaitu yang pertama tahqiq atau membaca dengan lambat dan tenang sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Yang kedua tadwir, yaitu membaca dengan kecepatan sedang, tidak terlalu cepat dan tidak lama seperti tahqiq. Kemudian yang terakhir hadar, yaitu bacaan dengan cepat. Antuna bisa memilih membaca di tingkatan kecepatan ritme yang mana. Ustazah mau Antuna pilih salah satu ini. Yang senyaman Antuna baca, boleh tahqiq yang lambat dan tenang, boleh tadwir sedang, dan boleh hadar, yaitu bacaan cepat tetapi tetap menjaga hukum tajwid seperti guna, ikhfa dan hukum-hukum tajwid lainnya. Ustazah mau Antuna baca ayat Al-Baqarah ayat ke 5 sampai 8 dengan pilihan bacaan kecepatan Antuna. Ustazah tunggu pesan suara Antuna audio, kirim ke WA Ustazah. Antuna pilih kecepatan ritme yang mana yang Antuna nyaman bacanya, yang Antuna bisa amalkan di setiap bacaan Antuna. Antuna kirim ke Ustazah dari ayat 5 sampai 8 surah Al-Baqarah. Kita lanjut pelajaran kita. Ustazah ingatkan lagi buat kirim ke Ustazah pesan suara surah Al-Baqarah ayat 5 sampai 8 dengan kecepatan ritme bacaan Antuna yang senyaman Antuna. Kita lanjut ke makharijul huruf.
Makharijul huruf. Apa itu Ustazah makharijul huruf? Makharij artinya tempat keluar. Al-huruf huruf-huruf hijaiyah. Jadi makharijul huruf artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Makharij, kita baca sama-sama. Adalah jamak dari kata makhraj yang artinya tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Paham anak-anak Ustazah? Makharij itu artinya tempat keluarnya huruf, di mana kita ketika kita menyebutkan hurufnya, misalnya fa, akan berhenti pada tempat tersebut. Fa di gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah dalam, seperti itu. Jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya suatu huruf, bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, menambahkan hamzah dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. 2. Menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Contoh, agar antum lebih paham, kita langsung masuk ke contohnya. Bacalah yang pertama, bacalah abba atau ab. Maka kita akan mendapati suara ba keluarnya dari dua bibir. Coba antuna praktekkan. Abba, abba, atau ab. Maka kita akan tahu huruf ba itu keluar dari dua bibir, abba. Naam. Yang kedua, bacalah anna atau an. Maka kita akan dapati suara nun keluar dari ujung lidah menempel pada bagian gusi atas. Anna, an. Paham anak-anak Ustazah? Coba antuna praktekkan. Anna, an. An. Nah, di situ kita dapati bahwasannya nun tersebut keluar dari ujung lidah ketika ujung lidah menempel pada bagian gusi atas. An. Naam. Paham anak-anak Ustazah? Ada berapa macam Ustazah makharijul huruf? Ada 5 bagian, yaitu al-jauf, al-halqu, al-lisanu, asy-syafatain, al-khayshum. Sama-sama, al-jauf, al-halqu, al-lisan, asy-syafatain, dan yang terakhir al-khayshum. Ma makna al-jauf? Apa arti al-jauf? Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-halqu, tenggorokan. Al-lisan, lidah. Asy-syafatain, kedua bibir. Dan al-khayshum, pangkal hidung. Kita insyaallah ta'ala kita akan mempelajari 5 makharijul huruf ini. Kita langsung saja di makharijul huruf yang pertama, yaitu al-jauf. Nih, ayo kita baca sama-sama. Al-jauf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad, yaitu yang saya bilang kemarin. Apa aja huruf mad? Alif yang didahului dengan harokat fathah yang sebelumnya berharokat fathah, waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah, dan ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah. Masya Allah. Kita ulangi lagi. Al-jauf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad, yaitu alif, waw,
sukun dan ya sukun. Alif yang sebelumnya berharokat fathah, waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah, dan ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah. Kita baca di sini. Ketiga bentuk mat tersebut disebutkan secara bersamaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tilka min amba'il ghaibi nuhiha. Nih, waw sebelumnya bertemu dengan harokat dhammah, ya yang sebelumnya bertemu dengan harokat kasroh, dan alif yang sebelumnya bertemu dengan harokat fathah. Lanjut ke makhraj huruf yang kedua, al-halqu atau tenggorokan. Pada makhraj huruf al-halqu ini terbagi menjadi 3 bagian. Tenggorokan kita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian bawah terdapat huruf tenggorokan bagian bawah terdapat 2 huruf. Di bagian makhraj tenggorokan bagian bawah itu terdapat 2 huruf. 2 huruf yang keluar dari makhraj tersebut. Yang pertama huruf hamzah dan huruf ha. Ha besar. Ha besar. Coba sama-sama. A, hamzah dan ha besar. Yang kedua, tenggorokan bagian tengah terdapat 2 huruf pada makhraj ini, yaitu ain dan ha. Huruf ain dan ha itu keluarnya dari tempat tenggorokan bagian tengah. Di sini kita dapat bedakan ha dan ha itu beda tempat makhraj keluar hurufnya. Jika antuna masih sama membaca huruf ha dan ha, berarti masih salah, karena huruf ha dan ha itu keluar dari tempat yang berbeda. Paham anak-anak ustazah? Yang ketiga, tenggorokan bagian atas. Di tenggorokan bagian atas ini juga terdapat 2 huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Apa aja? Gha dan kha. Gha dan kha. Kha tebal. Ayo kita ulangin. Al-halqu tenggorokan terbagi menjadi 3. Tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian bawah itu artinya lihat gambarnya di sini. Tenggorokan bagian bawah itu di sini. Tenggorokan bagian tengah di sini, kelihatan kan anak-anak ustazah? Dan tenggorokan bagian atas di sini, di dekat anak lidah, kha. Di tenggorokan bagian bawah terdapat 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Ha besar, ha. Plong aja gitu, ha. Di tengah
Di tenggorokan bagian tengah terdapat dua huruf juga, ha kecil, dan ain, ha dan ain. Antuna bisa pegang leher Antuna di sini, yang di sini leher Antuna sini terasa getar. Ha, itu di tenggorokan bagian tengah. Dan yang terakhir tenggorokan bagian atas, dua huruf juga, kha dan gha. Kha dan gha. Ada berapa huruf di makhraj al-halqu? Ada 6. Karena tenggorokan terbagi menjadi 3 bagian. Tenggorokan bagian bawah 2 huruf, tenggorokan bagian tengah 2 huruf, dan tenggorokan bagian atas 2 huruf. A, ha, kha, gha. Ustazah mau Antuna kirim pesan suara ke Ustazah. Huruf tenggorokan bagian bawah, huruf tenggorokan bagian tengah, dan huruf tenggorokan bagian atas. Ini kirim Ustazah. Tenggorokan bagian bawah kita bariskan fathah saja, ha, a, ha, yang tengah, dan yang atas kha, gha. Atau kita pakai metode ini, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Ah, kita juga terasa di situ keluarnya dari mana huruf-huruf ini. Coba kita yang kha, kita berikan hamzah, kemudian kita sukunkan terasa sama. Boleh juga kha, gha, boleh. Kirim ke Ustazah. Tenggorokan bagian bawah terdapat 2 huruf, hamzah dan ha. Tenggorokan bagian tengah terdapat 2 huruf, ha dan a. Tenggorokan bagian atas terdapat 2 huruf, kha dan gha. Kita lanjutkan. Yang ketiga, al-lisan atau lidah. Makhraj ini terbagi menjadi 10 bagian. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pangkal lidah belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak atau daging paling belakang setelah tenggorokan, yaitu huruf qa. Agar anak-anak Ustazah paham, langsung lihat gambarnya. Suaranya huruf qa keluar dari sini. Pangkal lidah itu yang paling belakang ya, Nak. Yang di sini, yang di dekat gigi kita itu namanya ujung lidah. Pangkal lidah itu yang di dekat tenggorokan. Jadi pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit atas, yang paling belakang. Kemudian sebutkan hurufnya. Qa. Kita akan terasa lidah kita yang paling belakang ini menempel pada langit-langit yang paling atas di belakang yang lunak itu. Qa. Atau kita tambah sebelumnya hamzah dan kita sukunkan hurufnya aqqa. Terasa ya, aqqa. Coba sama-sama. Aqqa.
Yang kedua, pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak ke depan sedikit setelah qaf, yaitu huruf kaf. Agar Antuna mengerti, tadi Antuna sudah menyebutkan huruf qaf, ak. Huruf kaf ini sedikit di depan daripada huruf qaf. Lihat gambarnya sedikit saja. Ini huruf ko, dan ini huruf ka. Sama-sama. Ak. Yang ketiga, lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas, yaitu huruf jim, shin, dan ya. Lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Lidah bagian tengah, ini kita lihat gambarnya nih, lidah bagian tengah menempel kepada langit-langit bagian atas. Ja, sya, ya. Atau kita sukunkan hurufnya aj, ash, dan ai. Sama tempat keluarnya. Lidah bagian tengah menempel pada langit-langit bagian atas. 3 huruf ini sama tempat keluar makhrajnya. Jadi ketika kita menyebutkan 3 huruf ini, tidak ada yang kita ubah lidah, posisi lidah kita nggak ada yang kita ubah. Ja, sya, ya. Aj, ash, ai. Dan huruf ja di sini masih sering sekali ustazah dengar anak-anak ustazah mengatakan huruf ja ini dengan ja, dan ketika sukun aja. Yang sebenar-benarnya itu tidak gimana saya bilang, tidak terdengar cehnya. Aja, ja, karena makhraj hurufnya itu bagian tengah lidah menempel pada posisi langit-langit bagian atas. Jika kita bilang huruf ja-nya itu ja, aja, aj, itu posisi lidah kita di bawah, malah menempel ke geraham yang bawah, ya kan? Aja. Nah, salah. Nah, yang benar adalah huruf jim itu lidah kita yang tengah ini menempel pada langit-langit yang atas. Aja. Dengar jahnya ustazah? Tidak kan? Aja. Bukan aja. Enggak gitu kan? Ja, bukan ja. Naam, ja. Bukan seperti itu. Ja. Dan ketika sukun aj. Tetap ada qalqalahnya, tetapi tidak ada cehnya. Kebanyakan yang ustazah dengar masih sering orang-orang ketika mengatakan huruf ja seperti huruf J Indonesia, ja. Kita belajar huruf hijaiyah, bukan huruf Indonesia. Jadi membacanya yang benar adalah lidah bagian tengah menempel pada langit-langit bagian atas. Ja, sya, ya. Kan ini sama tempat keluarnya. Jika kita membaca huruf ja-nya jadi ja, jadi beda tempat keluar dengan ya. Ja, sama. Ketika kita mengatakan ja-nya dengan huruf J Indonesia, jadinya berbeda. Ya, ja, berbeda. Jadi pengucapan yang benar huruf ja adalah lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas, menempel, enak.
Insyaallah kita sambung besok. Bagian keempat dari lidah. Hari ini sampai sini dulu pertemuan kita. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.